Kalau kita belajar di Alkitab, maka Tuhan bicara sangat banyak tentang gerbang. Karena gerbang bisa saudara, gerbang bisa orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang membuka kesempatan, mereka yang membuka jalan, mereka adalah gerbang. Dan hari ini kita mau baca satu ayat. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Saudara, saya teringat akan mimpi saya. Saudara, sebelum saya masuk full time. Tapi sekali lagi yang penting bukan full time tapi full heart. Karena banyak orang full time tapi sebenarnya dia lebih banyak pengangguran. Ada banyak orang saudara yang tidak full time. Tetapi hidupnya adalah full time buat Tuhan. Dengan full heart dia pakai untuk bekerja dan uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia pakai saudara setiap waktu istirahatnya untuk melayani. Dan begitu banyak orang diberkati. Jadi sekali lagi full time bukan berarti saudara tidak kerja. Tetapi yang penting adalah meletakkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Full heart untuk full time bagi Tuhan. Bukan tempat yang menentukan di mana kau bekerja. Tapi sikapmu, hatimu, caramu. Apakah semuanya untuk Tuhan. Saudara, tapi saya ingat hari itu saya pulang dari Belanda. Dan saya mengantongi S2 bagian saudara arsitek khusus untuk gedung pencakar langit. Saudara, saya menerima tawaran pekerjaan lebih dari 10. Saya menerima gaji dan fasilitas sangat oke. Tapi tiba-tiba malam itu saya bermimpi, saudara. Saya bermimpi saya melihat jutaan orang, saudara. Berjalan dengan santai, tertawa-tawa, saudara. Bersukacita, tapi mereka semua masuk ke jurang. Dan mereka sama sekali tidak sadar bahwa di depan mereka itu jurang. Mereka semua jalan dengan sorak ketawa dan santai sekali. Dan bam, 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 bam. Dan tidak ada satu orang pun yang sadar. Mereka sedang binasa. Dan hari itu saya seperti ada di gunung. Dan saya melihat peristiwa itu dengan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, tolongi mereka. Bukakan jalan buat mereka. Siapkan jalan buat mereka. Atau haruskah aku kehilangan begitu banyak anak-anakku. Dan melihat semua mereka digiring oleh kuasa kegelapan masuk ke neraka. Saudara, itulah yang membuat saya sampai hari ini bertekad untuk melayani Tuhan. Karena penglihatan itu begitu mengerikan. Saudara, saya mau berkata, hari ini ada sebuah panggilan. Dan panggilan berkata, bersiapkan jalan bagi umat. Buka jalan raya, singkirkan batu-batu. Tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Saudara, ada orang yang berkata, bagaimana saya membuka jalan? Banyak orang tidak berani datang. Karena tidak ada orang yang membuka jalan. Pada waktu saya di Belanda, ada satu keluarga opa dan oma, usianya 70 tahun. Saudara, dia setiap minggu, dia buka rumahnya dan dia sediakan free makanan Indonesia. Lontong cap gome, nasi rendang, saudara soto. Dan buat kami orang-orang anak-anak yang di perantauan, kami sangat kangen makanan Indonesia. Jadi pada waktu opa dan oma ini berkata, setiap Sabtu siapapun yang mau makan di rumah opa dan oma, jam 4 sore makanan Indonesia free. Maka saudara yang datang itu puluhan, saudara, puluhan. Saudara, dan kami anak-anak baru, anak-anak lama yang lapar, yang tidak punya uang, tetapi juga yang merindukan makanan, masakan Indonesia, kami akan kumpul dan kami makan. Dan pada saat itulah om dan tante ini akan mengajak seseorang yang dia kenal untuk main musik, untuk bersaksi dan untuk berdoa. Simple. Tapi tahukah saudara, itu membuka jalan. Begitu banyak yang kemudian bergabung dengan tim doa. Begitu banyak yang kemudian terima Yesus. Begitu banyak yang dilawat Tuhan. Hanya karena om dan tante membuka jalan. Saudara, dan saat-saat saya pulang dari Belanda, hari itu Tuhan bilang, buka jalan nak. Dengan tulis saja di depan rumahmu. Dan itu masa Krismon.
begitu banyak pemulung, begitu banyak orang miskin, begitu banyak orang yang cari pekerjaan. Tulis saja di depan rumahmu. Dan saya tulis, siapa yang butuh makan boleh ketok akan dapat 1 kantong Indomie. Saudara, dan itu saja membuka jalan. Tiba-tiba ada begitu banyak orang yang dipulihkan. Mereka yang terima Yesus, mereka yang merasakan kasih Tuhan hanya dengan 1 bungkus mie instan. Saudara, pada waktu pandemi, hari itu kami mengambil keputusan untuk menghadap kepada wali kota dan berkata, kami minta data semua mereka yang kena COVID tetapi di rumah dan mereka yang tidak mampu. Dan kami akan mengirim mereka makanan, vitamin, juga obat-obatan yang seperti flu dan sebagainya buat meredakan demam. Dan juga akan mengecek kesehatan mereka. Saudara, kami sedang membuka jalan. Dan tahukah saudara, lebih dari 10.000 orang yang terima Tuhan Yesus mengalami kasih Tuhan. Kenapa? Ada orang yang membuka jalan. Dimanapun saudara hari ini, dan siapapun saudara yang mendengar firman ini, ada panggilan Tuhan untuk saudara membuka jalan. Buka jalan untuk anak-anak muda, buka jalan untuk anak-anak kecil, bahkan buka jalan untuk keluargamu mengenal Tuhan. Dan dimulai dengan apa? Kasihi mereka, bertemanlah dan buat sebuah jembatan. Supaya mereka melihat jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Dan ayat yang selanjutnya berkata, singkirkan batu-batu. Seringkali tanpa kita sadar hidup kita ini menjadi batu sandungan. Dan itu membuat orang tidak bisa datang kepada Tuhan. Dia berkata, ada orang Kristen tapi hutang. Ada orang Kristen tetapi menipu saya. Mereka katanya orang Kristen tetapi bercerai. Dan sekali lagi, singkirkan batu-batu. Saudara, apa yang membuat orang itu menjadi tersandung? Apa yang membuat orang itu merasa bahwa Tuhan tidak ada dan tidak peduli? Dan mari singkirkan batu-batu. Jadilah teman. Jadilah orang yang mengerti. Saya mendengar sebuah kesaksian dari seseorang yang aliran keras. Saudara, dan dia kerja di tempat suami saya. Dan dia menulis pada waktu suami saya meninggal, dia menulis sebuah kesaksian, saudara. Saudara, dan kesaksian ini simple, tetapi inilah contoh singkirkan batu-batu. Dia berkata, saya ini aliran keras dan saya punya paradigma yang sangat parah. Bahwa orang Kristen itu semua menjajah dan semua jahat. Dan apalagi orang Cina itu pelit dan sebagainya. Dan dia bilang hari itu dia bahkan tidak mau bicara dengan orang Kristen. Tapi dia harus kerja di tempat suami saya. Dan dia tahu suami saya adalah bos yang cukup tinggi di tempat itu. Saudara, dan suatu saat dia lagi panas keringetan dan dia tidak punya uang. Dan dia masuk ke toko daripada di perusahaan itu hanya untuk melihat-lihat dan ngadem karena di situ ada AC-nya. Saudara, dan tiba-tiba suami saya ambilkan minuman dingin, Coca-Cola, dan dia ambilkan roti tanpa bertanya apapun. Dan dia berikan kepada orang ini. Dia bilang gini, Dek, mukamu merah banget kepanasan ya. Makan dulu ya. Kamu keringetan banget dan kelihatan kamu rada lemes. Kamu makan dulu minum. Biar kamu segar. Baru kerja lagi. Saudara, dia kaget sekali. Dan dia bilang sejak itu saya merubah semua paradigma. Saya bahkan minta ditaruh di divisi, di unit yang bisa sering bertemu dengan Pak Paul. Itu nama suami saya. Dan dia bilang semakin saya kenal caranya, kedisiplinannya. Dia datang lebih pagi dari banyak anak buahnya. Dia pulang lebih malam dari kami semuanya. Dan tiba-tiba saya tahu bahwa semua paradigma saya bahwa orang Kristen jahat, penindas, penjajah, bahwa orang Cina cuma mau ngambil keuntungan dan sangat tidak menyukai pribumi, lenyap, tidak berbekas. Saudara, itu cara yang simple. Tapi itu menyingkirkan batu-batu. Kemudian saudara, yang terakhir, tegakkan panji-panji. Bagaimana saudara menegakkan panji-panji? Mulailah deklarasi dan sebut nama Tuhan. Maka saudara akan melihat keluargamu berubah, hidupmu berubah, bahkan saudara tempat kerjamu. Saudara berkata bagaimana caranya? Sebutkan saja. Setiap saudara datang kerja dan saudara berkata, Yehovah Rafa, Tuhan yang akan menyembuhkan perusahaan ini.
Sehingga di perusahaan ini tidak ada lagi kerugian, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi kebocoran. Tapi menjadi perusahaan yang sehat. Saudara berkata, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan buat keluargaku. Makanan, anak-anakku sekolah dengan baik. Semua akan mendapat yang tepat karena Tuhanlah Yehova Jireh. Mari tegakkan panji-panji, mari buang batu-batu, dan mari buka jalan. Engkau adalah agen perubahan, pembuka pintu gerbang.